huruf yang terakhir dalam Ramadan itu nun. Wa manunu fi hada syahri an-nasyad. Nasad bisa diartikan itu rajin, semangat atau aktif. Lawannya itu didu kaslan, males atau berleha-leha atau lambat. Kaslan itu lawan daripada rajin. Nah ini Raudah Merah Putih Al-Wahyu rajin. Ya, setiap hari manakiban itu rajin Baik dan terus ya. semangat, aktif gitu kan, dibandingkan tidak sama sekali. Walaupun kadang memang minimal sebulan sekali gitu kan manakiban. Tapi pada masa sekarang tinggal kita maunya di mana saja berada pasti banyak itu menjamur banyak Ji. tempat manakiban, tempat Raudah Merah Putih di mana saja banyak di Indonesia ini banyak. Kalau memang tidak ada di daerahnya ya buat gitu, ngajak para ikhwan akhwat untuk apa ya, untuk berzikir, untuk dikir bareng-bareng dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dikir ini. Karena jangan sampai kita seorang ikhwan khususnya ya, seorang mukmin secara umumnya itu sampai disebut munafik. Karena apa? Ya karena malas. Gitu. Jadi orang-orang mukmin yang malas, yang kaslan itu bisa itu kan jadi sifatnya menjadi orang yang munafik dalam beribadah. Artinya karena malas. Gitu. Kita orang mukmin yang ada dikirnya, yang sudah ditalkin, pasti buahnya dikir itu adalah semangat. Waktu nasyat ala ibadah wasairul a'mali sholihah. Jadi buahnya dikir ini, dikir jahar ini, itu semangat dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah. Ibadah apa saja? Apakah itu ibadah secara vertikal langsung atau ibadah secara horizontal sesama manusia. Banyak berbuat baik terhadap sama manusia, gitu kan. Banyak menolong, banyak memberikan solusi kehidupan, gitu. Baik itu berupa ilmu atau mungkin harta benda yang punya kelebihan harta benda, gitu. Agar orang mukmin khususnya ikhwan semangat, rajin. Gitu. Karena tidak sedikit di ikhwan di kita terkendalanya ketika memang mau manakiban itu ya terkendala hartanya gitu. Terkendala dengan kesibukannya. Dia mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya sehingga ada kendala, artinya terhalang untuk mengamalkan. Padahal dalam mengamalkan ini pengesabah memberikan keringanan, kemudahan di mana saja. Sekarang saja di berbagai daerah ini kan ikut bisa manakiban online. Gitu. Dengan habis taraweh kita manakiban. Nah ini salah satu cara memberikan ruang, memberikan fasilitas kepada para ikhwan yang lain untuk sama-sama berkhidmat dalam kita berguru, di dalam kita bertorikoh ini. Jangan sampai yang tadi sudah disebutkan firman-Nya, karena orang munafik itu dicela dalam Al-Quran. Semuanya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Padahal ya Allah yang akan menipunya. Dengan apa? Dengan kemalasannya. Dan ketika mereka berdiri sholat, itu berdirinya malas. Kusala gitu kan. Jadi mau nggak sholatnya gitu kan. Bisa berikan seperti itu. Dan mereka sholatnya itu ingin dipuji oleh manusia. Ria. Gitu. Ingin mungkin kalau di keluarga ingin dipuji mertua atau mungkin saudara gitu, biar terlihat kita sedang sholat. Nah itu berarti ada sifat munafik dalam dirinya, ada kebohongan, gitu. Ada hanya sebagai lipstik saja ibadahnya, sholatnya. Gitu. Dan mereka itu berzikir atau menyebut Allah itu sedikit, illa qalila. Gitu. Makanya
orang munafik itu ya karena sedikit ibadahnya, sedikit dikirnya, sedikit mengingat Allah. Sedangkan orang yang mukmin, orang yang sudah ditalkin, yang mengamalkan dikir, jahar itu diajarkan setiap waktu gitu kan, minimal 165, gitu. Lebih banyak lebih bagus. Tingkatan minimal kan 165. Kalau darurat boleh 3. Nah, ini akan membuahkannya jarul khair, menarik kebaikan. Kebaikan kebaikan yang ada dalam dirinya, kebaikan yang ada di sekitarnya. Dengan dikir jahar ini kita ketarik, ingin selalu berbuat baik, ingin selalu kita memberikan yang terbaik, gitu. Baik terhadap diri kita sendiri, gitu kan, terhadap keluarga, ataupun terhadap para ikhwan yang lain atau bahkan masyarakat yang lebih luas. Ingin ada kemauan. Nah, kemauan ini kan tidak mudah, gitu kan. Banyak kadang orang berlomba-lomba mencari harta, tetapi buat dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Karena dalam dirinya tadi ada sifat kemunafikan. Gitu. Nah, sedangkan seorang mukmin yang sudah rajin dikirnya, dikir jahar, yang itu kan maksud di sini dikir jahar, itu yang sudah berbaiat atau yang sudah ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah, gitu. Ala ahdi Rasulillah, itu akan mendapat pembaharuan iman dalam dirinya, gitu. Jadi talqin ini sangat luar biasa fungsinya, karena setiap khidmah ilmiah ataupun tadi kajian Padoi Suhur itu tabaruknya, karena kembalinya kepada ikhwan ini ya talqin. Talqin itu modal utama, karena dengan talqin ini menjadi gerbang pintu kebaikan-kebaikan selanjutnya, seterusnya. Gitu. Nah, sejarah menunjukkan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah di dalam kitabnya Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. Artinya kesimpulan pemikiran mengenai dzikir jahar. Nah, ini oleh Imam Jalaluddin disebutkan dalam kitabnya. Bagaimana hukumnya tentang dzikir jahar menurut syariat Islam. Gitu. Nah, beliau di sini menyimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan para guru sufi pada zaman dahulu itu berkumpulnya dzikir jahar gitu, di dalam masjid atau dalam musola atau dalam majlis atau sebutnya apa saja gitu pada waktu dulu gitu. Itu apakah ini makruh atau tidak? Tetapi jawabannya sesungguhnya tidak ada kemakruhan gitu, pada masalah ya dzikir jahar. No. Pada dzikir yang keras suaranya gitu. Ada suaranya gitu kan, timbul suaranya. Ini adalah menjadi kesunahan. Bahkan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang dzikir jahar yang diriwayatkan oleh para pembesar hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Hakim, gitu kan. Masih banyak kalau imam yang lain meriwayatkan tentang dzikir. Dalam Al-Quran juga disebutkan Allah Ta'ala di Al-Quran Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik. Ansitu, agar kita ini mendapatkan rahmat, mendapatkan ketenangan dengan kita mendengarkan Al-Quran. Al-Quran di sini bagi kita yaitu adalah kalimat dzikir la ilaha illallah. Secara umum, secara syariat Al-Quran ya yang sudah mungkin sekarang ini pada bulan Ramadan pada mikra ya, pada baca Al-Quran kita di masjid-masjid. Itu secara umum seperti itu. Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran ini dibaca pada waktu zaman dulu, pada waktu zaman Nabi, pada waktu zaman sahabat,
Artinya sudah ada dengan bacaan yang ada suaranya, bacanya, dikirnya ada suaranya. Gitu. Bahkan makanya Imam Syafi'i ini mengambil hukum istinbat dalil ini menjadi dikir jahar. Bahwa dikir jahar ini disyariatkan di dalam Al-Quran. Al-Quran yang mulia. Cuma memang kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Banyak yang tidak paham tentang dikir jahar ini. Gitu. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Itu secara terjemah Departemen Agama. Seperti itu. Kementerian Agama. Tetapi maknanya secara sufi, secara tasawuf, atau secara toriko, gitu kan, sahabat di sini itu menyentuh makna Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran itu dohiron wa batinan. Jadi terlihatnya dohir tapi punya makna yang batin. Punya makna kedalaman Al-Quran. Nah ini kecuali orang-orang yang disucikan. Siapa? Yang sudah pasti para ahli sisilah. Pengarsa abah, khususnya bagi kita, satu tauladan. Gitu. Karena apa? Karena sudah hati dan tubuhnya sudah tidak lalai. Gitu. Mereka sudah, pengarsa abah ini khususnya sudah terjaga. Gitu. Sudah disucikan. Gitu. Sudah disempurnakan. Maka pemahamannya yang mendalam tentang Al-Quran ini. Tidak seperti kebanyakan ulama dohir atau hanya ulama fikih gitu, yang mengamalkan fikih saja. Akan pendalamannya beda dengan ulama batin atau ulama tasawuf. Ulama yang mengamalkan ajaran murni Al-Quran. Karena terjemahan Al-Quran itu secara letternya itu, secara syariatnya ada, tetapi punya makna secara toriko, secara hakikat, bahkan secara makrifat. Dalam satu dalil aja, itu akan beda penafsiran, tergantung orang, tergantung yang menafsirkannya, kedalaman memahaminya tentang agama, kedalaman bagaimana mereka mencelup atau ibaratnya apa, masuk ke dalam lautan Muhammadiyah, gitu. Pada lautan musyahadah yang sudah pasti itu adalah ya anugerah dari Allah, karunia dari Allah, gitu. Pancaran itu ketika memang kita sudah mendapatkan nurullah itu cahaya Allah, cahaya Al-Quran itu, maka akan beda pemahamannya. Ayatnya masih sama yang tadi disebutkan misalnya la yamassuhu ilal mutahharun, tetapi pendalaman materinya berbeda dengan orang kebanyakan. Gitu. Karena ya para ahli sisilah khususnya para sahabat sudah bersama selalu gitu, dawam dikirnya tidak pernah putus gitu. Jadi ketika ditalkin sudah terus hidup gitu. Dan ini berlaku untuk semua ikhwan, semua akhwat. Yang tadi yang pasti tentunya tadi yang nasyat, yang rajin, yang semangat, yang aktif dalam mengamalkan, melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahdiyah Yasin seperti PKI. Pasti itu ada buahnya. Gitu. Ya buahnya di dunia ini kebaikan-kebaikan itu sendiri. Jadi semangat kan terlihat, pasti ada cahayanya, ada nurnya. Ketika sudah ditalkin itu, gitu kan, fadhuruni adzurukum, langsung. Jadi ketika ditalkin itu langsung, secara hakikat langsung Allah mengingat kita. Gitu. Nah, disitulah akan timbul cahaya, cahaya dalam diri kita. Ketika kita sudah mendapatkan cahaya itu, cahaya dzikir itu, ketika ditalkin dan kita mengamalkannya, makanya kita semangat, rajin dalam beribadah apa saja. Yang pasti sudah mastata'tum, artinya sesuai kemampuan. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Yang akan berbeda pastinya. Setiap orang, setiap ikhwan saja pasti berbeda. Itu.
yang sudah rajin 165 naik lagi 211, naik lagi mungkin 313, naik lagi mungkin 405 sampai 561 sampai 1111 kan pengusaha. Ya terus. Nah, itu hasilnya akan berbeda-beda gitu. Seperti kita menanam, seorang petani menanam 1 hektar jagung dengan menanam 2 hektar jagung, pasti akan berbeda buahnya, hasilnya. Gitu. Orang yang rajin manakiban tiap hari dengan mungkin rajin manakiban mungkin seminggu 2 kali atau mungkin juga seminggu sekali akan beda hasilnya. Gitu. Akan beda. Apalagi ya, tapi sudah bagus gitu. Seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali sudah bagus. Gitu. Zaman dulu kan seperti itu. Ya, untuk menakiban kan agak susah. Tetapi zaman sekarang pengusaha dimudahkan. Gitu ya. Di mana saja dengan online pun bisa. Jadi zaman sekarang ini tidak ada bahasanya atau apa ketinggalan. Gitu. Jadi selama kita mau mengamalkannya di mana saja, nanti pengusaha akan membimbing secara rohani. Terus melaporkan gitu, ibadah-ibadah kita kepada Allah agar kita mendapatkan buahnya, buah semangat, gitu, buah aktif, buah rajin daripada zikir yang kita amal. Gitu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikathrati qauli la ilaha illallah. Jadi pada waktu zaman dulu Nabi Muhammad SAW dalam memperbaharui iman para sahabat itu agar berzikir, diperbanyak kalimat la ilaha illallah. Itu sabda Nabi sudah jelas. Makanya pengusaha sekarang ini kepada para ikhwan agar banyak zikirnya gitu kan. Setiap waktu. Kalau memang sibuk waktu kerja dari mungkin subuh sampai maghrib sampai isya waktunya. Ya, kita mungkin malam hari seperti ini sebelum istirahat, sebelum tidur gitu kan, sebelum kita rehat, zikir, gitu. Menggugurkan kewajiban kita minimal 165 dikali 5 gitu kan, jadi 825. Lebih banyak lebih bagus. Dan saya yakin ketika orang sudah bertumbuh hari demi hari, tahun demi tahun, pengamalannya pasti akan berbeda, akan meningkat. Gitu. Tidak akan betah dalam 165 saja. Tidak betah ibaratnya beramalnya sedikit, sholatnya juga berbanyak lagi. Gitu. Jadi emang amalan kita sudah di atas rata-rata. Kalau bahasa pengusaha sudah tidak ada lawan gitu, bagi kita ini. Sudah tidak ada lawannya. Gitu. Karena dzikir ini itu adalah ciri iman. Jadi ketika orang yang beriman mengaku beriman kepada Allah, tidak mau dzikir, tidak mau ingat kepada Allah, ya imannya bohong. Gitu. Gitu. Imannya itu bohong. Jadi tadi itu munafik. Jadi merasanya ya sudah banyak aja, padahal dia sedikit mengingat Allah. Bahkan tidak mau berzikir, bahkan sampai menghalangi berzikir. Naudzubillah. Orang itu pada zaman sekarang kan masih banyak. Itu kan para orang-orang pintar, bahkan para ustadz, para kiai atau para ulama yang masih melarang atau menghalangi orang yang berzikir. Makanya disangkanya gila atau sesat. Dan ini sudah terjadi gitu kan, pada zaman Nabi Muhammad. Kan yang kuluna innahu la majnun. Gitu. Sebenarnya ia Muhammad pada waktu dulu itu benar-benar orang gila. Jadi kita pun ya pada masa sekarang ketika memang disebut gila, kita dikir, ya itu mah sudah ada dari dulunya gitu. Jadi jangan aneh atau jangan heran gitu. Kita disebut orang gila gitu kan karena dikir. Apalagi mungkin sekarang itu disebut aneh dengan pakai peci merah putih gitu kan.
Emang sudah dari zaman dulunya. Kita ini disebut orang aneh gitu, orang gila. Ya padahal kalau kita dibalikin mah yang gila itu ataupun yang itu yang tidak mau berzikir. Gitu. Kenapa? Ya mereka dihidupkan oleh Allah, mereka dikasih rezeki oleh Allah, gitu. Tetapi mereka tidak mau berzikir, tidak mau ingat gitu, kepada Allah, pada yang menciptakannya. Itu kan gila itu kan. Tapi ya mereka yang menyebut kita gila, tapi itu bagi kita tidak jadi masalah. Gitu. Gitu. Artinya kita tetap semangat, tetap aktif, gitu. Tetap apapun keadaan kita, apapun godaan cobaan kita, ketika memang kita sudah berbaiat kepada Allah hakikatnya, disaksikan oleh para ahli silsilah, khususnya ahli silsilah yang hidup, yaitu pengusaha Abah Awas, kita berjanji setia untuk mengamalkan kalimat dzikir ini, yaitu la ilaha illallah. Itu saja mungkin pada malam hari ini untuk apa pas di akhir Ramadan itu di minggu akhir Ramadan ini yang kalimat nun itu nasyad ya satu minggu wallahu wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.